Oke, Vivo baru aja ngeluncurin OS global baru mereka dan gue udah cobain beberapa hari di HP ini. Kira-kira apa aja fitur jagoannya? Kalau dibandingin sama Origin OS versi Cina sejauh apa? Dan paling penting, HP Vivo atau iQOO kalian dapat update ini nggak? Terus kapan? Yuk kita bahas. Nah, kita mulai dari yang enteng-enteng dulu, yaitu animasi. Coba perhatiin deh, pas buka tutup app-nya tuh rasanya beda. Lebih ngalir aja, kayak ada efek elastis tiap gerakan. Gue sempat cobain di V60 yang mulus juga sih. Tapi entah kenapa nggak senatural di X200 Pro. Padahal settingannya sama-sama di comfortable. Atau gara-gara kedua HP ini beda kelas ya? Nanti kita buktiin ya saat V60 udah dapat Origin OS. Selain animasi, efek blurnya juga jadi nilai plus. Misalnya pas buka folder. Di Vantage OS emang ngeblur juga, tapi nggak transparan. Beda sama Origin OS, sampai 4 icon di belakang masih kelihatan samar-samar. Terus pas swipe ke atas ada efek blur dengan garis biru di bawah teks. Plus komponen search-nya dibikin oval memanjang. Dan lucunya di Vantage OS malah nggak bisa search kalau pilih widget dong. BTW ngomongin widget, di Origin OS udah ada widget baterai. Akhirnya, dari dulu di Vantage OS gue cari nggak ketemu-temu loh. Terus yang bikin gue salfok, di control center sekarang ada transisi blur juga saat kita scroll ke atas. Dan kalian bisa lihat ya, control centernya sekarang makin kekinian. Tombolnya lebih gemuk, terus bervariasi juga. Ada yang memanjang ataupun kotak dengan background kekaca-kacaan gitu. Sama satu tambahan kecil tapi penting, sekarang udah ada volume control. Jadi nggak perlu repot lagi pencet tombol fisik buat ubah suara. Dan buat yang lebih suka gaya lama, tenang, struktur lamanya masih bisa dipilih kok dengan volume control yang tetap muncul. Lanjut kalau ngomongin lock screen, sekarang lebih niat ya, jamnya bisa muncul di belakang objek orang atau bisa dipanjangin juga ke bawah biar kayak poster, macem-macem deh variasinya. Tapi favorit gua sih mode flip card ini, karena efeknya tuh satisfying banget. Jadi pas HP-nya dimiringin, gambarnya ikut berubah. Dan asiknya kita bisa pakai foto sendiri, plus atur transisi juga. Cuma menurut gue yang paling keren template dari mereka yang balon ini, jadi gerak-gerak gitu. Oh ya, selain foto, kita juga bisa pakai video pendek yang dibatasin maksimal 5 detik dan minimal 1 detik. Habis itu lanjut ke home screen, untuk folder sekarang bisa di resize langsung. Tinggal tahan aja, nanti muncul icon kecil di kanan bawah buat ubah ukuran. Mau dipanjangin ke atas atau ke samping bebas banget tuh. Plus ini folder juga bisa dikasih warna ya, total ada 8 pilihan biar nggak monoton. Terlihat keren? Belum seberapa, yang bikin gua wow waktu cobain Origin OS versi Cina. Jadi nggak cuma resize folder, tapi widget kita bisa dimasukin ke dalam foldernya. Tuh lihat, hilang kan? Dan pas diintip, tada, ada di dalam dong. Hayo ngaku deh, baru tahu kan? Gue juga norak sih pertama kali lihat. Dan ini baru sebagian dari fitur yang cuma ada di Origin OS versi Cina, yang nanti bakal gue lanjut spill di belakang videonya. Habis itu buat app gallery juga dibikin lebih rapi dan efisien. Jadi saat kita pilih salah satu menu, misalnya adjust, sub menunya bakal muncul di atas, sementara menu utamanya tetap stay di bawah. Kedengeran sepele, tapi kalau lihat di Vantage OS, tiap kali buka sub menu utamanya ketimpa, jadi kita mesti balik dulu. Terus icon di sub menunya juga sekarang dibikin kotak besar dan lebih jelas. Habis itu sekarang ada menu khusus buat AI, dimana kalau dulu fitur kayak AI erase atau AI repair itu nyebar kemana-mana. Dan sekarang semuanya disatuin di satu tempat biar lebih gampang nyari. Dan ada satu fitur baru yang lumayan kepake, namanya AI Image Expander. Intinya, kita bisa perpanjang frame foto, terus si AI otomatis generate bagian yang kosong tuh. Terus, ini yang paling gua suka, dan kayaknya banyak yang relate juga, yaitu masalah watermark akhirnya terselesaikan. Jadi saat edit, watermarknya bakal ngilang dulu. Kalau udah kelar baru muncul lagi. Beda sama Vantage OS yang masih stay di sana, jadi ikut miring kalau di rotate. Kalau kita mau ganti atau hapus watermark juga bisa ya. Sedangkan di Vantage OS udah nggak bisa diilangin. Kalau mau ganti watermark pun malah niben dari yang ada. Aduh. Habis itu kalau ngomongin settings, layoutnya juga kelihatan lebih matang nih. Sekarang dipetak-petakin ya, jadi lebih gampang dilihat. Terus ada panah kecil juga di tiap menu. Ini juga berlaku buat menu di dalamnya lagi. Kayak baterai ini masih dikotak-kotakin juga.
Dan terakhir, penting-penting enggak, yang gua suka di Origin OS itu about fontnya sih. Lebih niat dan cakep aja bikinnya. Oke, pas pertama kali denger, gua langsung mikir, ini mah ngikut si Apple kegigit. Tapi ternyata bukan cuma mirip, malah lebih pintar. Jadi konsepnya emang kayak Dynamic Island ya, yang mana pas buka YouTube musik dan balik ke home screen atau buka app lain, musik playernya bakal muncul di atas dan kita bisa navigasiin. Selain itu juga bisa buat maps, timer, dan lainnya. Terus kalau mau kita ganti app juga tinggal swipe aja ke samping. Cuma ini masih standar. Yang bikin gua salut pas lagi browsing terus ketemu gambar yang pengen langsung post ke IG story. Tinggal tahan aja gambar itu, drag ke Origin Island, dan boom, keluar daftar aplikasi yang bisa kita tuju. Untuk ini gue pilih IG story dan langsung kebuka tuh. Dan bukan cuma gambar, tapi teks juga bisa. Misal kita highlight kalimat di web, langsung bisa search di Google. Tanya ke ChatGPT, kirim ke WhatsApp, atau simpen di Notes. Kalau teksnya berupa alamat, bisa juga kita langsung pilih Google Maps ya buat lihat lokasinya. Jadi stepnya jadi dibikin lebih simpel. BTW guys, gue tahu kalau video OS ini biasanya nggak terlalu rame. Tapi buat kalian yang suka, boleh kasih tahu gue dengan like video ini ya. Dan subscribe juga biar video selanjutnya tentang OS nggak ketinggalan. Thank you. Selain fitur-fitur tadi, masih ada beberapa yang menarik di Origin OS ini. Salah satunya yang menurut gue cukup dicari sebagian orang, yaitu private space. Singkatnya, HP kalian bisa punya dua kepribadian, alias satu HP tapi bisa jalan dengan dua ruang yang berbeda. Jadi pas masuk ke private space, semua isinya beda tuh, mulai dari file, foto, video, sampai aplikasi. Misalnya di ruang utama gue buka Play Store, terus login pakai akun pribadi. Tapi di private space bisa login akun lain. Album fotonya juga terpisah, beneran kayak dua HP yang hidup di satu badan. Lumayan ya buat yang mau pisahin antara urusan pribadi dan kantor. Atau urusan keluarga sah dengan keluarga. Habis itu juga dengan Origin OS ini bisa connect ke perangkat Apple kayak MacBook atau device lainnya. Tapi kayaknya ini belum ready deh, koreksi kalau salah ya. Terus dari sisi performa, Vivo juga ngeklaim kalau OS ini banyak dioptimasi dari berbagai sisi. Yang detailnya kalian bisa lihat di sini nih. Terakhir, perlu diingat juga, nggak semua fitur yang gue sebutin tadi bakal muncul di semua HP ya. Beberapa cuma tersedia di model tertentu aja. Gue sendiri lagi pakai di X200 Pro. Dan kalau baca disclaimer di situs Vivo, tiap fitur itu dikasih keterangan only available on selected models. Jadi wajar ya kalau ada perbedaan di tiap perangkat. Anyway, buat detail fitur-fitur yang ada, kalian bisa cek di websitenya Vivo, oke? Nah, sebelum kita bahas kapan Origin OS 6 ini bisa di-download dan paling penting HP kalian kebagian atau enggak, mari lanjut ngomongin beberapa fitur menarik yang gue ketemu kalau dibandingin sama Origin OS 5 versi China yang gue cobain di Vivo X200 Ultra. Jadi kalau kita lagi di homepage, ada namanya Mood Cube. Banyak yang bisa diubah nih, mulai dari style icon, ada simple sama exquisite. Exquisite, bener ya? Bisa dilihat tuh perbedaan icon themes, album, sama kamera yang lebih cakep. Terus kita juga bisa atur seberapa bulat iconnya beserta ukuran juga. Cocok buat si paling perfeksionis detail icon. Habis itu buat kalian yang lebih suka garis-garis tombol atau backgroundnya melengkung atau malah ngotak tegas, itu semua juga bisa diatur ya. Dari Mood Cube tadi swipe ke samping, ada rounded corner. Pas gue coba yang paling melengkung ini nanti nggak cuma nongol di control center ya, tapi pas kita buka settings, backgroundnya lebih melengkung. Ini sekarang gue tampilin yang ngotak juga. Pokoknya banyak yang bisa kita explore. Terus ada juga di lock screen, yang mana kalau Android kebanyakan, shortcut buttonnya itu di kanan sama kiri bawah. Nah, untuk Origin OS Cina, dia punya style baru yang namanya Origin Cover. Jadi ada beberapa bagian, di sebelah kiri ada Help, di bawah Music Player, sama di kanan 3 tombol shortcut yang bisa kita atur. Cara bukanya cukup unik, kita geser icon tadi ke tengah sekaligus scan sidik jari, dan baru deh kebuka. Kalau misalnya gue pakai jari yang nggak keregister, nggak bisa tuh. Dan ini baru sebagian kecil aja, masih banyak pengaturan lain yang nggak sempet gue bahas satu-satu. Tapi yang jelas, versi Cina ini tuh nunjukin seberapa besar potensi Origin OS kalau semua fitur itu beneran dirilis ke global. Cuma ya, belum tahu juga ya fitur-fiturnya bakal ikut dibawa atau enggak. Oke,
Oke, sekarang ke bagian yang paling ditunggu. Kapan Origin OS 6 ini bisa di-download? Dan HP mana aja yang kebagian? Dan kalau mengacu ke GSM Arena, update-nya bakal mulai awal November ini. Dan prosesnya bertahap. Untuk Vivo sendiri, batch pertama itu ada X Fold 5, X200 Pro, X200, 200 FE, dan V60. Sedangkan iQOO baru iQOO 13 yang masuk tahap awal. Nah, selebihnya bakal menyusul tuh sampai pertengahan tahun depan. Jadi pelan-pelan semua HP yang kompatibel bakal pindah ke Origin OS. Dan menurut gua, langkah Vivo ini patut diapresiasi sih buat tinggalin Vantage OS. Dan bener-bener fokus bikin identitas barunya lewat Origin OS di mata global. Bahkan bisa jadi nilai plus ya buat calon pengguna baru nih. Soalnya bukan tampilan aja yang berubah, tapi feel-nya juga jadi beda sih, lebih modern aja. Terakhir, gue pengen denger deh opini teman-teman. Pada antusias gak sih sama Origin OS ini? Atau malah ada hal-hal yang lebih nyaman di Vantage OS? Kasih tau di komen ya, penasaran juga gue.